sing diarani ngilmu manunggaling kawula lan Gusti. Nah itu, ini saya penjelaskan soal pengenalan sastra Jendro itu sebenarnya itu, dan saya jelaskan yang dari sebelum-sebelumnya itu adalah sastra Jendro Hayuningrat. Itu yang saya jelaskan sebelumnya itu termasuk pengertian dari sastra Jendro Hayuningrat itu seperti itu. Nah kedua, Hono Coroko. Hono iki lak ono Mas. Itu kan saya mengambil kan banyak orang pengertian ho ki artine no artine itu memang ilmu otak-atik gathuk. Iya. Saya mengambil secara kuno ya. Digawe gampangan dijelaskan dengan metode sekarang. Tapi yo itu maknanya seperti itu. Hono itu ono. Jadi anane ono saka ora ono akhirnya wujud dadi ono. Iya Mas. Iya. Coroko cipta rasa lan karsa, bali meneh Brahma Wisnu Siwa, penciptaan, pemelihara, peleburan. Cipta rasa karsa itu adalah Trimurti, yaitu sifat Tuhan yang terbagi menjadi tiga yang sebenarnya adalah tunggal. Itu sifat kesemestaan. Nah makanya Trimurti ini dimanifestasi dalam wujud bentuk dewa adalah Brahma Wisnu Siwa. Itu sifat-sifatnya. Jadi di ngomong gue iki Brambang, iki Lombok, iki Uyah, iki Moto, sego tak dadekke dadi sego goreng ibaratnya kan ngono. Nah jadi kaya racikan sudah menjadi sifat dari kesemestaan itu tiga tadi, terjadinya kehidupan. Nah Hono ada Coroko Ciptoran Karso. Nah, Doto ki artinya ini bahasa Sanskerta ki menyala, urip. Dengan adanya ono terus terjadi sifat Trimurti itu tadi Cipta Rasa lan Karsa, terbentuklah urip titah menungso. Diarani Adam lan Hawa mau. Nah, terus Sawala itu artinya apa? Melanggar. Iya toh, ono titah melanggar. Adam Hawa kan akhirnya melanggar. Akhirnya menjadi suatu penderitaan. Iya kan? Benar. Nah, penderitaan itu harus menuju sampai kesempurnaannya apa? Yaitu tadi harus memahami tentang ilmu sastra Jendro Hayuningrat. Iya. Itu. Nah, untuk mudah kalau sudah memahami ilmu sastra Jendro Hayuningrat, akhirnya podo joyonya, podo ki adil, semua pada, nggak ada yang membeda-bedakan, nggak ada perselisihan, nggak ada yang rumangsa pinter, rumangsa bener, rumangsa suci, orang rumangsa semuci suci, semua adil, nggak ada pandang derajat kaya miskin, semua adil. Itu yang namanya podo. Adil itu seperti itu Mas. Yo adil ning marang sasama, adil ning jagat alit, yo adil ning jagat gede. Tuh. Itu podo joyonya. Nek wis iso adil, terciptalah kedamaian. Kejayaan itu ada di kedamaian itu sendiri. Makanya dia namakan zaman pencerahan, zaman keadilan. Ya, zaman penuh dengan kedamaian yang diarani zaman Asmara Tara. Asmara kan kasih. Toro kan sifatnya yang wilayah yang sangat luas, global ya, universal. Tuh, makanya Nuswantara itu pula meluas juga sifatnya. Jadi orang mengguri di Indonesia atau di dunia Mas. Semesta ya. Diarani makanya diarani mercusuar dunia. Tuh. Kan podo joyonya wis to, adil karo kejayaan. Moga botongo, mo karo go, sukmo karo raga. Mau ki sukma ki kan sukma langgeng nyawi. Nek ning Indonesia di sukma jati. Nah, ketemu karo raga. Nek iso hamemayu hayuning bawana ki mau. Yang iso nyawiji. Itu mlebune kamuksan, Mas. Kasampurnan. Bali meneh sangkan paraning dumadi. Mula diarani puncak terakhir itu adalah hasil terakhir ada Siwa. Siwa ki Bathara Guru ki dewa sing iso ngunggahke titah ning alam kasuwargan, alam kasampurnan, alam langgeng. Kan ngono.
Botong iya sifatnya dadi batang kan. Iki ora iso dadi sawiji. Ragane mung trimo dadi batang. Sukma tetep balik. Ning ragane dadi batang. Di awal pembicaraan yang tidak bisa moksa tadi ya. Ning nek iso nyawiji iki moksa. Itu ngilmu sastra Jendra Hayunirat atau ngilmu Sangkan Paraning Dumadi di situ. Berangkat dari sumber kembali ke sumbernya. Jadi sing balik ki ora munggur sukmane tok. Sak jiwa lan ragane. Berarti di sini sangat jelas sekali bahwa Hono Coroko sampai selesai itu memang itu step-step kehidupan yang ada di dunia ini ya. Jadi ya ilmu Sangkan Paraning Dumadi itu ya sastra Jendra Hayunirat. Pengertiannya yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya tadi itu kan masuk sastra Jendra Hayunirat asini. Terus Hono Coroko itu ya padha wae ilmu Sangkan Paraning Dumadi. Ya toh. Yang terakhir Jamus Kalimasada. Jamus Kalimasada. Apa itu, Mas? Itu ya bahasa saya Sanskerta, Mas. Ning banyakan orang mengartikan apa kalimat syahadat kan ngono. Bukan. Mung ora otak-atik gathuk. Iya. Emang kata kalimat dahulu ada. Kata kalimat itu dulu kosakata kalimat dulu ada enggak? Enggak ada. Kan berarti kan otak-atik gathuk. Iya. Iya kan? Itulah susahnya kalau orang hanya memahami irasional, tidak memahami secara rasional. Itu fungsinya spiritual sampai mencapai tingkatan yang indera ketujuh. Jadi jimat itu kan suatu pusaka yang utama ya, yang diutamakan. Jamus itu artinya manfaat. Itu bahasa Sanskerta. Jamus itu artinya manfaat. Dari bahasa Sanskerta. Iya, kalimo itu kan 5. Saya gambarkan. Nah, sedulur papat kalimo pancer. Sedulur papat kalimo pancer. Itu ya, makanya kan dipegang karo Pandhawa. Pancere saka Puntadewa, getih putih. Makanya gedarane getih putih ya sukma langgeng midhot dadi sukma jati iki, Mas. Lah nyawiji manjing ana ning raga. Raga iku sifate Bima, Arjuna, Nakula lan Sadewa. Kalima, sada. Penegak. Jadi sifatnya menuju ketunggalan ke Maha Esa. Jadi jimat itu makanya kan pusaka yang diutamakan ya. Jamus manfaat. Jadi suatu jimat atau kitab yang bermanfaat untuk manunggaling kalolan Gusti. Padha meneh artine padha lho, ingin Sangkan Paraning Dumadi to, Mas. Nah, itu. Mohon maaf, Mas. Ini soal Hono Coroko. Itu memang sudah didesain sama Tuhan ya berarti ya, Hono Coroko. Itu hasil olah batin para leluhur kita dahulu. Bukan dari Tuhan, tapi dari para leluhur. Kan Tuhan itu kan gini. Kita mengolah batin tadi yang melakukan olah batin. Nah, akhirnya kita menemukan suatu kayak aku ngomong ini kan hasil semua dari Tuhan. Dan kita bagaimana kita menyerapkan kan lain-lain. Mungkin leluhur dulu cara menyampaikan dengan membuat jimat Kalimasada apa Hono Coroko kayak gitu. Akhirnya terciptalah sebuah sastra. Gitu loh. Diarani wahyu ya kuwi. Wahyu yang terungkapkan dalam bentuk sastra atau kitab. Tuh. Dan itu makanya satu pertama tadi terjadinya perdamaian dunia itu tadi satu ada pergantian nama yang saya artikan Nusantara tadi. Kedua pedomannya yaitu Trisula Weda yang saya jelaskan tadi. Ketiga itu adalah benderanya lambang tuh. Terus yang keempat ajarannya itu ajaran kuno, Mas. Jadi saya ini sifatnya itu merangkum dari ilmu-ilmu leluhur kuno, saya terapkan dalam metode sekarang biar mudah diterima. Jadi wong ki nek ngrungokke iki jenengan sing tak mudeng to sing tak critake lak ya paham to. Lah makanya itu kan mudah diterima artinya. Itu metode yang jadi kita menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Kalau kita
menerapkan seperti metode lama ya nggak sesuai dengan orang sekarang, akhirnya orang sulit memahami, akhirnya gagal paham juga kan. Ini yang saya tangkap ini Mas, termasuk nanti ada perubahan nama ya di era yang akan datang, nama negara dan lain sebagainya. Itu kira-kira masyarakat yang sudah apa ya, kalau di negara kita khususnya Indonesia itu bisa menerima nggak ketika nanti diajak beralih seumpama pindah nama dan lain sebagainya itu? Nah nanti kan gini toh Mas, karena ya tadi loh Jawa kari separo, oh ya, kembali Cinta Longgara Judu kan nanti Pak Bu akhirnya gabung. Lah sak dunya ki sing makmur Jawa Nusantara. Intinya mereka jadi yatim piatu. Lah iya. Kan ning kene kan sak subur loh Mas. Ya, ya. Nanti besok itu jangan heran kalau bisa menangi zaman besok itu banyak orang dari negeri sana berdatangan ke Nusantara karena dia butuh pengayoman gitu Mas. Makanya itulah nanti Nusantara yang akan menjadi mercusuar di dunia itu jelentrai kayak gitu. Berarti kata-kata Indonesia nanti menjadi mercusuar dunia itu bukan hal yang mustahil ya Mas? Nah ini kan saya jelaskan secara logika, bukan sesuatu yang tidak bisa ditemukan secara nalar kan, tapi kan benar-benar bisa dirasionalkan, dicerna secara umum ya. Jadi proses terjadinya alam bagaimana, terus sampai terjadinya koyo perubahan-perubahan ini kan rasional kan seperti itu. Jadi dari pemahaman sejarah, jadi memang aku dari kecil sejak TK itu sudah nonton wayang kan? Sudah gemar nonton wayang sendiri, jadi diantar bapak saya gitu ya, Pak aku nanti jadi ditinggal situ, tinggal pulang bapak saya, jadi sendirian, jadi senengannya nih buri dalang kan nih yogo sisi samping dalang gitu, tidak kotak itu. Jadi dari pemahaman, nanti makanya wayangnya dudu nontonan itu tuntunan Mas sebenarnya. Makanya wayang itu kan ayang-ayang, lebih becek kan nontonnya sekolah ayang buri kelir itu. Yeah. Ayang-ayang itu gambaran hidup. Mulai diarani ayang-ayang ini jatinya diri itu ya bayangannya diri. Sebuah gambaran hidup yang kita jalani ada di situ semua. Makanya jadi, semacam pembawa pesan gitu ya. Makanya saya memberi pesan kan akan terjadi goro-goro ini. Biar kita menjadi orang yang merdeka. Merdeka dari bencana itu. Selamat dari bencana itu. Kalau bisa memahami sing tak jelas gitu wis toh, saya yakin selamat. Manunggaling kawrulan Gusti, kudu nyawiji karo alam. Manembah marang Gusti, aja duwe rasa sifat adigang, adigung, adiguna. Nek wis pinter, yang pinter ki ora dienggo minteri wong, ning dienggo berbagi kaweruh. Misalkan gini, kita kan ora ana guru, ora ana murid, tapi kita hidup itu sama-sama belajar. Itulah yang namanya kesetaraan hidup, podo joyonya. Cukup ini. Iya. Cukup. Nah itu intinya pesan saya seperti itu. Ya semua kembali pada pribadi masing-masing ya Mas ya. Karena kabeh ini ngalurnya artinya dewi-dewi. Jadi nggak ada unsur wah ini kudu ini, nggak ada. Itu saya memberikan penjelasan penerangan ini semua kembali pada pribadi masing-masing kan ngono toh. Karena kita tidak bisa berarti aku rasa dadi kowe rasa dadi aku, gampangannya seperti itu. Tapi kita bisa hidup berdampingan bersama dalam kedamaian. Itu tujuan alam semesta seperti itu.